Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pemampu Ibu Enda Puspitasari. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul otomatisasi kantor. Definisi otomatisasi kantor yaitu perkantoran merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dalam perolehan, pencatatan, penyimpanan, penganalisaan, dan pengkomunikasian informasi. Cakupan aktivitas perkantoran meliputi kegiatan-kegiatan seperti pencatatan, pembuatan dan pengolahan naskah, penyajian, display, pengelompokan atau sortir, dan kalkulasi data. Pengolahan database melakukan perjanjian, pertemuan, dan penjadwalan, presentasi, korespondensi, dokumentasi, dan sebagainya. Otomatisasi kantor berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis, khususnya komputer. Dan menurut Waluyo, tahun 2000 menegaskan bahwa era otomatisasi perkantoran dimulai bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi, penggunaan perangkat komputer untuk keperluan perkantoran. Tahap-tahap penerapan OA. Otomatisasi kantor didefinisikan oleh O'Brien sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individu, grup-grup kerja, dan organisasi. Otomatisasi kantor merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan perusahaan. Tahap-tahap tersebut yaitu yang pertama, tradisional. Penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, terfokus pada penggunaan word processing. Yang kedua, transisional, ditandai dengan mulai digunakannya proses data secara elektronik serta dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Yang ketiga, yaitu transformasional, merupakan fase integrasi informasi dan pematangan konsep Information Resource Management atau IRM yang merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi. Masih tujuan otomatisasi kantor. Nah, tujuan otomatisasi kantor yang pertama adalah pendapatan yang lebih tinggi versus penghindaran biaya. Komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Yang kedua, masalah kelompok. Cara OF berkontribusi pada komunikasi keadaan dari manajer membuatnya sangat cocok diterapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Yang ketiga, sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti. Sebagai suatu cara komunikasi bisnis, OR bukan tanpa keterbatasan. OR tidak menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional, percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. OA harus bertujuan melengkapi komunikasi tradisional. Yang keempat, penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kelima, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Jadi, dengan adanya OA
atau office automation dianggap sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas sekretaris dan pegawai administratif. Produk OA memungkinkan para pekerja kantor ini memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat dan lebih baik. Otomatisasi kantor terdiri dari semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Orang yang berada dalam suatu kantor dapat menggunakan otomatisasi kantor untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di kantor lain dalam suatu perusahaan atau dengan orang lain dalam kantor di perusahaan lain. Berikut pengguna otomatisasi kantor, diantaranya yang pertama yaitu manajemen, adalah orang-orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua yaitu profesional, adalah orang yang tidak mengelola orang lain, tetapi menyumbang keahlian khusus yang membedakan mereka dari sekretaris dan pegawai administratif. Contohnya seperti pembeli, wiraniaga, dan lain-lain. Yang ketiga ada sekretaris, biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas, seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Dan yang terakhir yaitu pegawai administratif, biasanya bertugas melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris, seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan mengirimkan surat. Model otomatisasi kantor di sana ada gambar. Saya akan menjelaskan tentang keterangan pada gambar tersebut. Karena OA tidak memiliki dan mengelola data, penggunaan database dibatasi pada isi informasi. Informasi dikumpulkan dari sistem fisik perusahaan, SIE mengumpulkan datanya. Informasi juga disediakan oleh lingkungan. Informasi berfungsi sebagai input bagi OA berbasis komputer seperti pengolah kata, email, dan konferensi komputer. Pemecah masalah lain berada di tengah-tengah garis yang memisahkan perusahaan dengan lingkungan. Ini berarti bahwa orang-orang itu mungkin berada di kedua area tersebut. Lalu, model tersebut juga mencerminkan penggunaan aplikasi Office Automation berbasis non-komputer seperti konferensi video dan audio. Terdapat 11 aplikasi di dalam otomatisasi perkantoran, yaitu yang pertama ada pengolahan kata. Pengolahan kata adalah penggunaan alat elektronik yang secara otomatis melaksanakan banyak tugas yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen yang diketik ataupun dicetak. Kemudian yang kedua ada surat elektronik. Dikenal sebagai email, surat elektronik adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer, dan alat penyimpanan lainnya. Kemudian yang ketiga ada voicemail. Hampir sama dengan surat elektronik, tetapi pesan dikirim dengan mengucapkan ke dalam telepon. Telepon juga digunakan untuk mengambil pesan-pesan yang telah dikirimkan. Voicemail memerlukan komputer dengan kemampuan menyimpan pesan audio dalam bentuk digital dan kemudian mengubahnya kembali menjadi bentuk audio saat dipanggil. Tiap pemakai mempunyai voicemail book dalam menyimpan penyimpanan sekunder dan peralatan khusus mengubah pesan audio dari bentuk digital. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan aplikasi otomatisasi kantor. Yang pertama adalah jenis organisasi, yaitu seorang manajer di perusahaan dengan satu lokasi tidak akan mempertimbangkan konferensi audio dan video. Kemudian yang kedua adalah pilihan pribadi. Manajer yang memilih komunikasi tatap muka tertarik pada konferensi video dan memanfaatkan kalender elektronik. Dan ketiga ada sumber daya OA yang tersedia. Paduan manajer dibatasi oleh sumber daya OA yang tersedia dalam perusahaan. Jadi kesimpulannya, tahun 1964 diperkenalkan satu generasi
baru alat penghitung yang mempengaruhi cara penggunaan komputer. Konsep penggunaan komputer sebagai SIM atau Sistem Informasi Manajemen dipromosikan oleh pembuat komputer untuk mendukung peralatan tersebut. Konsep SIM atau Sistem Informasi Manajemen menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Informasi perkantoran otomatis atau juga disebut Office Automation adalah semua sistem informasi formal dan informal terutama yang berkaitan dengan komunikasi kepada dan dari orang yang berbeda di dalam maupun di luar perkantoran. Dalam kata lain, otomatisasi perkantoran merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi ini melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Nah, tujuan otomatisasi kantor adalah untuk meningkatkan produktivitas. Tahun 1964 diperkenalkan satu generasi baru alat penghitung yang mempengaruhi cara penggunaan komputer. Konsep penggunaan komputer sebagai SIM dipromosikan oleh pembuat komputer untuk mendukung peralatan baru tersebut. Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Otomatisasi kantor memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat elektronik. OA telah berkembang meliputi beragam aplikasi seperti konferensi jarak jauh,